Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yosi Wahyu Indrawan SEMM dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rahma Prilia Maulani dengan NIM 241010505064 dari kelas 04 SMJP 038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas individu mata kuliah Manajemen Risiko yang berjudul Evaluasi Risk Management Plan Portofolio Saham. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses penyusunan rencana investasi, identifikasi dan analisis risiko, pemetaan risiko menggunakan risk matrix, strategi pengendalian risiko, hingga evaluasi hasil investasi berdasarkan portofolio saham yang telah saya kelola menggunakan akun virtual Stockbit. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan slide berikutnya, yaitu latar belakang. Investasi saham merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup populer karena memiliki potensi keuntungan yang relatif tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya seperti tabungan atau deposito. Melalui investasi saham, investor memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham maupun pembagian dividen oleh perusahaan. Namun demikian, tingginya potensi keuntungan tersebut juga diikuti oleh tingkat risiko yang cukup tinggi. Harga saham dapat berubah setiap saat akibat berbagai faktor, baik faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, tingkat inflasi, suku bunga, hingga situasi ekonomi global. Karena adanya ketidakpastian tersebut, investor perlu menerapkan manajemen risiko yang baik. Selanjutnya ada portofolio awal. Pada tahap awal investasi, dana dialokasikan ke dalam 5 saham yang berasal dari sektor yang berbeda. Saham pertama adalah Raja dari sektor infrastruktur energi dengan alokasi sekitar 5,58% dari total portofolio. Saham kedua adalah Soho dari sektor kesehatan dengan porsi sekitar 15,89%. Selanjutnya terdapat energi dari sektor energi sebesar 12,87%. Kemudian Ali dari sektor perkebunan memperoleh porsi sekitar 28,84%. Dan Antam dari sektor pertambangan memperoleh alokasi terbesar yaitu sekitar 36,99%. Total dana yang digunakan untuk pembelian saham mencapai Rp61.466.500. Pemilihan beberapa sektor yang berbeda ini dilakukan untuk menerapkan prinsip diversifikasi. Diversifikasi bertujuan untuk mengurangi risiko karena apabila satu sektor mengalami penurunan, sektor lainnya masih memiliki peluang untuk memberikan kinerja yang lebih baik sehingga dampak kerugian dapat diminimalkan. Selanjutnya ada identifikasi risiko portofolio. Pada slide ini ditampilkan berbagai risiko yang mungkin dihadapi dalam investasi saham. Sebagai seorang investor, memahami risiko merupakan langkah yang sangat penting karena setiap keputusan investasi selalu memiliki potensi keuntungan dan kerugian. Risiko pertama adalah risiko pasar. Risiko pasar terjadi karena adanya perubahan kondisi ekonomi yang memengaruhi seluruh pasar saham. Contohnya adalah kenaikan suku bunga, inflasi yang tinggi, pelemahan nilai tukar rupiah, maupun kondisi ekonomi global yang tidak stabil.
Ketika kondisi tersebut terjadi, harga saham dapat mengalami penurunan meskipun kinerja perusahaan sebenarnya masih baik. Risiko kedua adalah risiko perusahaan. Risiko ini berasal dari kondisi internal perusahaan itu sendiri. Misalnya ketika perusahaan mengalami penurunan laba, masalah operasional, perubahan manajemen, atau kebijakan bisnis yang kurang tepat. Jika kondisi tersebut terjadi, kepercayaan investor dapat menurun sehingga harga saham ikut turun. Risiko berikutnya adalah risiko likuiditas. Risiko ini muncul ketika investor mengalami kesulitan menjual saham yang dimiliki karena jumlah pembeli di pasar relatif sedikit. Selanjutnya terdapat risiko sektor industri. Risiko ini terjadi apabila suatu sektor mengalami perlambatan akibat perubahan regulasi, kondisi ekonomi, atau perubahan tren pasar. Terakhir adalah risiko psikologis. Risiko ini seringkali diabaikan padahal sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi. Banyak investor yang mengalami keputusan berdasarkan emosi, seperti panik ketika harga turun atau terlalu optimis ketika harga naik. Selanjutnya ada strategi mitigasi risiko. Setelah berbagai risiko berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menyusun strategi mitigasi. Risiko strategi pertama yang digunakan adalah diversifikasi portofolio. Diversifikasi dilakukan dengan menyebarkan dana investasi ke beberapa saham dari sektor yang berbeda. Tujuannya agar risiko tidak terpusat pada satu saham atau satu sektor saja. Strategi kedua adalah melakukan analisis fundamental perusahaan sebelum membeli saham. Analisis ini meliputi penilaian terhadap laporan keuangan, tingkat probabilitas, prospek bisnis, dan kualitas manajemen perusahaan. Strategi ketiga adalah memilih saham yang memiliki tingkat likuiditas yang baik. Dengan demikian, saham dapat lebih mudah diperjualbelikan apabila investor ingin melakukan penyesuaian portofolio. Selain itu, investor juga menerapkan batas kerugian atau cut loss. Strategi ini bertujuan untuk membatasi kerugian agar tidak semakin besar apabila harga saham terus mengalami penurunan. Strategi terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan pasar maupun kinerja saham yang dimiliki. Dengan evaluasi yang rutin, investor dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat apabila terjadi perubahan kondisi pasar melalui strategi mitigasi tersebut. Diharapkan risiko dapat dikelola dengan lebih baik sehingga tujuan investasi tetap dapat dicapai. Berikutnya ada kinerja portofolio. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai kinerja portofolio. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan selama periode investasi, terdapat perubahan nilai portofolio yang dipengaruhi oleh pergerakan harga saham yang ada di dalamnya. Kinerja portofolio menjadi salah satu indikator utama untuk menilai apakah strategi investasi yang diharapkan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pada awal investasi. Dari data yang ditampilkan pada slide ini, dapat dilihat bahwa hasil investasi memberikan gambaran mengenai efektivitas strategi, diversifikasi, dan pengelolaan risiko yang telah dilakukan. Selain melihat besarnya return yang diperoleh, investor juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan nilai portofolio. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan investasi yang telah dilakukan selama periode investasi.
Hasil evaluasi ini nantinya menjadi dasar dalam melakukan perbaikan strategi investasi pada periode berikutnya. Selanjutnya ada risk matrix. Pada slide ini ditampilkan risk matrix atau matriks risiko. Risk matrix merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan memetakan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Melalui matriks ini, investor dapat mengetahui risiko mana yang memiliki prioritas tinggi untuk segera ditangani dan risiko mana yang masih dapat ditoleransi. Semakin tinggi posisi suatu risiko pada matriks, maka semakin besar perhatian yang harus diberikan terhadap risiko tersebut. Sebaliknya, risiko yang berada pada kategori rendah masih dapat dikelola melalui pengawasan rutin. Penggunaan risk matrix sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan karena memberikan gambaran visual mengenai kondisi risiko portofolio secara keseluruhan. Dengan adanya pemetaan risiko ini, investor dapat menentukan strategi yang lebih tepat untuk menjaga stabilitas portofolio investasi. Selanjutnya ada perbandingan rencana dan realisasi. Pada slide ini dilakukan perbandingan antara target yang telah direncanakan dengan hasil yang diperoleh selama periode investasi. Pada tahap perencanaan, target return yang ditetapkan berada pada kisaran 10 hingga 15% per tahun. Selain itu juga ditetapkan batas kerugian atau cut loss untuk mengendalikan risiko investasi. Namun dalam praktiknya kondisi pasar tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Terdapat beberapa faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi pergerakan harga saham sehingga hasil yang diperoleh dapat berbeda dari target awal. Perbandingan antara rencana dan realisasi sangat penting karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apakah strategi ini yang diterapkan sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya, kasus faktual. Selain faktor internal perusahaan, hasil investasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang terjadi selama periode investasi berlangsung. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah kondisi pasar saham secara keseluruhan yang tercermin melalui pergerakan IHSG atau indeks harga saham gabungan. Ketika IHSG mengalami pelemahan, sebagian besar saham di pasar biasanya juga mengalami tekanan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan kebijakan moneter, maupun sentimen investor terhadap kondisi ekonomi. Dalam kasus ini, beberapa saham yang berada dalam portofolio juga ikut terdampak oleh kondisi pasar yang kurang kondusif, sehingga memengaruhi hasil investasi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas perusahaan yang dipilih, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar yang lebih luas. Berikutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan portofolio dengan prinsip diversifikasi merupakan langkah yang tepat dalam mengurangi risiko investasi. Portofolio telah dibentuk dari beberapa saham yang berasal dari sektor berbeda, sehingga risiko tidak terpusat pada satu sektor tertentu. Selain itu, identifikasi risiko dan penerapan strategi mitigasi juga menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan investasi.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kondisi pasar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja portofolio. Oleh karena itu, investor perlu melakukan monitoring secara berkala serta menyesuaikan strategi investasi dengan perkembangan kondisi pasar yang terjadi. Dari simulasi ini dapat dipelajari bahwa manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam membantu investor mencapai tujuan investasi secara lebih terukur dan terkontrol. Terakhir, penutup. Demikian presentasi mengenai evaluasi portofolio saham dan penerapan manajemen risiko yang dapat saya sampaikan. Melalui presentasi ini, kita dapat memahami bahwa investasi saham tidak hanya berkaitan dengan mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana mengelola risiko secara efektif agar kerugian dapat diminimalkan. Saya berharap materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya manajemen risiko dalam investasi saham. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya Rahma Aprilia Maulani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.